Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langkah mundure langkah kencole. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali ya. Setelah tadi malam kita itu dijumpai fenomena yang tidak masuk di akal, yaitu kita bertemu makhluk tanpa kepala. Ya. Kalau dipikir secara logika memang tidak bisa dilogika, tapi kenyataan inilah dunia misteri. Betul. Penuh dengan ketidaklogikaan. Jadi ceritanya saya mendapatkan kabar dari salah satu makhluk. Beliau adalah Korin. Kebetulan Korin itu kenal dekat dengan orang tua saya, bernama Ki Mangil ya, yang Mangil. Di mana beliau itu memberitahu kepada kami bahwasanya jangan keluyuran ketika wayah sendekala atau perubahan antara siang dan malam atau malam dan siang. Itu adalah waktu sendekala teman-teman ya. Pergantian shift. Ya. Di mana kita dilihatkan sesosok manusia menggunakan jaket ya, berjalan tanpa ada kepalanya teman-teman ya. Mungkin karena kita tidak tahu namanya makhluk apa, itu kan kita sementara kasih nama buntung sendekala atau carok buntung ya. Buntung carok. Itu teman-teman ya. Kita mencoba untuk menanyakan hal ini kepada warga yang katanya sering ditemui teman-teman. Kebetulan kita sudah bertemu ya warganya ya. Benar. Ya beliau juga menceritakan bahwasanya yang namanya buntung sendekala itu memang kerap sekali keluar ketika perpindahan antara malam dan siang dan malam dan pagi. Dan malam. Ya itu. Ya, itu. Saya yakin. Itu teman-teman ya. Ternyata sebenarnya itu katanya tidak terlalu membahayakan. Akan tetapi yang ditakutkan itu ketika bertemu dengan orang yang tidak tahu dalam cara mengatasinya teman-teman. Benar. Karena sebenarnya ketika itu lewat kita langsung tiduran saja itu akan dilewati. Dan kebetulan Mas Cogun rezekinya bagus ya. Tadi malam dihadang langsung pingsan. Malah akhirnya jadi selamatnya. Terkadang pingsan juga tidak berarti salah. Terkadang pingsan malah justru menyelamatkan ya. Itu teman-teman ya. Dan malam hari ini saya coba untuk memasuki lokasinya kembali ya. Walaupun saya tahu kalau malam hari ini pun nggak keluar, harusnya keluarnya itu di pagi hari sendekala. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menggali informasi lebih mengenai antara makhluk buntung dan musuhnya. Karena informasinya kenapa itu kepalanya buntung, itu ada tragedi di mana seorang pemuda atau pendekar ataupun pria itu melakukan carok. Carok adalah suatu tradisi zaman dulu ya. Zaman dulu. Pertarungan hargadi. Harusnya untuk zaman sekarang sudah tidak ada lah, harusnya lah ya. Itu teman-teman. Terus menggunakan senjata tajam, arit ataupun benduk ataupun gaman ataupun gobet. Iya. Ataupun golok kalau bahasa Indonesianya. Itu dilakukan di sendekala di daerah ini. Informasinya itu dulunya teman-teman ya. Sehingga makhluk yang terpenggal kepalanya itu katanya itu masih bangkit dan mencari balas dendam. Mencari kepalanya dan mau membalaskan dendam terhadap musuhnya. Sedangkan kita semua tidak tahu siapa sebenarnya musuhnya. Lantas gara-gara permasalahan apapun kita juga belum tahu. Maka dari itu saya tadi berencana untuk mencari tahu mengenai siapa nama sebenarnya makhluk manusia buntung sendekala itu. Terus siapa sebenarnya musuh dari buntung sendekala itu teman-teman. Dan apa permasalahan yang mereka hadapi sehingga melakukan hal itu. Betul sekali ya. Siapa tahu kita bisa mendapatkan solusinya sehingga walaupun untuk saat ini tidak terlalu membahayakan,
Akan tetapi kalau orang jantungan juga bahaya itu. Benar. Ya. Ya minimal masalah ini kita selesaikan sampai kira-kiranya musuhnya itu mengembalikan kepalanya. Biar tidak ada dendam lagi lah, intinya seperti itu. Karena berdamai itu indah. Betul. Seperti lagu perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Ya. Bingung. Itulah zaman dahulu banget kayaknya. Itu biasanya diputer ketika di sore hari. Barang gawe. Orang hajatan. Hajatan. Bangun tidur sore hari. Waktu saya kecil itu. Sadu aja. Iya, sadu banget ya. Terus makannya pakai daun jati. Masih ingat? Iya. Kalau orang Garawe pakai daun jati. Walaupun kasar-kasar pahit, wah, luar Nikmat. biasa enaknya. Ini kan tum-tuman ya. Iya benar. Apalagi petis itu. Nah, itu petis. Sahdu banget itu. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kita kerjakan untuk malam hari ini. Semoga keberangkatan kita pada malam hari ini membuahkan hasil yang sesuai yang kita inginkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan apalagi mau nambahin monggo. Cukup lah. Kok Bali Begun yang mau bun. Kita Balik sendiri aja di papa gitu ya. tapi turun lah. Itu saja teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur deh, langkah kencot deh. Oke. Buat sedulur semuanya, jangan lupa sebelum nonton video dari tim Gasek, alangkah baiknya sholat dan beribadah terlebih dahulu. Yo. Hah? Ini jadi dipanggil aja. Ya panggil baik kenal lah daripada muter-muter. Ini panggil yang Manggil. Yang manggil. Mulai mandi. jatuh. Yuk kun kameranya lagi. Yuk. Lupa. Baik teman-teman, ini kita muter-muter energinya ternyata yang kita cari itu sangatlah jauh. Kita untuk menghemat waktu dan tenaga, kita yang manggil saja untuk menanyakan perihal detailnya kejadian carok antara Buntung Sendekala dan musuhnya itu teman-teman ya. Karena saya rasa ada beberapa pertanyaan yang saya simpan belum saya tanyakan. Dan dari jawaban pertanyaan itu harapan besar saya akan lebih mudah untuk melangkah ke depannya teman-teman ya. Yang manggil itu sahabat orang tua saya waktu dulu. Siapin raganya ya. Ya. Yang manggil. Nang. Assalamualaikum yang manggil. Assalamualaikum ya. Anak manusia apa rame? Kan aku ngomong, saya sudah bilang ada keluyuran mengalas. Yang saya sudah bertemu kepala buntung yang ceritakan. Ya memang itu kan gampang. Asal menunggu di Sendekala, ya pasti ketemu. Sayang, saya juga sudah bertemu dengan warga petani. Saya menanyakan perihal apa ya benar itu sering kerap terjadi keluar. Ya, memang warga-warga di sekitar sini sudah mengetahui mengenai si Buntung Sendekala itu yang. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kamu masih mau mencari? Yang Sedangkan kamu sudah tahu kalau dia makhluk yang tidak punya kepala. Warga di sini pun kamu sudah tahu bahwasanya warga di sini sudah mengetahui akan hal itu dan mereka aman-aman saja sebenarnya. Yang menjadi bahayanya kan orang-orang seperti kamu, Nang. iya yang saya mengerti ya. Walaupun warga sini sudah mengetahui cara mengatasinya, tidak menutup kemungkinan warga dari luar bisa masuk ke sini yang. Contohnya orang berburu ya, terus
orang yang lagi mungkin nyasar ke sini. Kan bahaya yang juga tidak tahu. Makanya nebang pohon. Kan belum tentu orang sini. Sebenarnya selama saya hidup, saya mendengar banyak kata-kata ulam buru kepuk kejadian dengan anak menungsa. Maksudnya gimana ya? Sudah tahu si Bondong itu berbahaya, tapi kamu malah mendekatinya. Kebanyakan warga di sini malah menjauhinya supaya tidak bertemu, kamu malah mendekati supaya bertemu. Wah, bukan apa-apa Nang. Besar kecilnya kamu ini kan anak sahabat saya sendiri. Apa kamu berteman baik dengan saya? Ada rasa kekhawatiran ketika kamu mendekati hal-hal yang berbahaya. Ya saya sangat mengerti itu, Yang. Tapi bahwa saya sudah mengizinkan saya untuk melakukan ini, Yang. Saya sudah mendapatkan restu, Yang. Jadi pesan bapak saya kan seperti ini. Jadilah manusia yang bermanfaat. Ya mungkin karena saya tidak bisa bermanfaat dengan segi lain, saya bisa bermanfaat di sini, Yang. Dengan cara apa? Kita menghentikan atau kita menguak sebuah tabir yang selama ini tabu dan nggak jelas, sehingga semua orang itu mengerti dan tidak bisa membahayakan banyak orang lagi, Yang. Makanya tolong, Yang, bantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Ya wis, sekarang yang mau kamu tahu itu apa sebenarnya? Seperti ini, Yang. Yang Manggil kan bercerita kepada saya mengenai kejadian tempo dulu antara dua manusia yang melakukan carok. Iya. Apakah Yang Manggil tahu lokasi kejadian carok itu di mana tepatnya? Saya tahu warga di sekitaran yang berada di bawah ini, mereka pun juga tahu tempatnya. Bahkan ada beberapa orang yang memang mempunyai tanah di sekitaran itu. Nah, ini, Yang. Tolong antarkan saya menuju lokasi di mana dulu tanah itu buat carok, Yang. Betul ya. Ih, Apa aneh? Kenapa begini ya? Katanya di bayangan orang melihat kepala dipenggal. Walaupun itu kejadian sudah lama, untuk datang ke tempatnya saja sudah merinding dan mengerikan. Diisi kepalanya itu pasti macam-macam. Ini kok kalian malah mau datang ke sana? enggak apa-apa, Yang. Bismillahirrahmanirrahim. Kan pada mana? Senajan Gusti Allah ngapa wedi? Ya wis. Arep siki apa mengko ngenteni sendek kala esuk? Siki bayang. Karena mungkin aku bisa menyelesaikan beberapa iya, Berapa langkahnya lumayan menghemat waktu, Yang. Sebenarnya di inti permasalahan ini kamu ini hanya ingin melihat tempat lokasinya atau mau apa sih? Nanti ada sesuatu yang akan saya kerjakan di situ, Yang penting saya sudah tahu, lihat kejadian, saya bisa menggambarkan, saya analisa, saya terka, timbullah suatu kesimpulan. Dari kesimpulan itu akan menjadi langkah saya lebih semakin mudah, Mas Belo, Yang. Ya, misalnya gue jalukan Eko, ini kemauan kamu dan bapak kamu sudah mengizinkan. Saya bisa apa? Saya hanya bisa membantu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, Wangon itu kekurangan apa sih? Hal menarik apa yang membuat kamu itu kurang melihat Wangon? Sampai-sampai kamu harus pergi ke hutan untuk melihat hal yang menarik menurut kamu itu. Ya. Tidak semua Alun-alun seperti sana kan? iya. Ini yang masalah. Tidak semua sesuatu yang indah itu membahagiakan dan menenangkan, Yang. Terkadang hal-hal sederhana saja yang belum tentu orang bisa memaknainya, tapi saya bisa memaknai dari kegiatan saya itu loh, Yang. Jangan padahkan kalau sama cucunya yang manggil yang bahagianya ketika ke mall. Saya sehari nggak ke hutan yang pusing kepalanya.
kayaknya nah, saya sebagai orang tua harus kita usul ke pemerintahan Rangon. Kenapa? Untuk membuat taman yang apa jenenge? Ketempatan. Gawe ati deg-degan. Oh, adrenalin. Iya. Kayak rumah demit kayak. Oh lah banyak di pasar malam Banyak ya. Orang medeni ya. Ya saya lah. Ya. Baik teman-teman, kita akan ngecek lokasi di mana kejadian sarok itu terjadi. Banyak banget ya. Bangun kurang apa aja nih? Belut-belut paling apa? Gimana? Ya, lokasinya di sini dulu. Gimana ya? Kayaknya aman ya. Aman. Ini dulu di sini nah. Gimana ya? Di sini. Di putaran di sini. Di putaran ini. Kayaknya awal mula kejadian. Sebenarnya kalau menurut cerita si Buntung itu sama musuhnya berseteru sejak dari siang. Namun kejadian saroknya memang pas kala. Dan kejadian itu tepat langsung kena tebasan. Kan di peraturan sarok itu siapa yang satu kali tebasan langsung kepalanya lepas ataupun terluka, dia yang kalah. Dan si Buntung apesnya hari itu memang kalah. Itu di sini tempatnya. Iya, nah, maksud nuwun yang informasinya yang saya mau mencoba melihat keadaan sekitarnya. Tapi yang harap tidak bisa nemenin kamu lama-lama. Ayah juga merasa takut sebenarnya. Iya. Kamu yang hati-hati ya. Waktu nuhun ya. Hati-hati. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa banget. Kita baru masuk sini udah sangat merinding teman-teman ya. Betapa sadisnya kejadian di kala itu, di mana seseorang penuh dengan amarah dan emosi untuk membela dirinya sendiri dan tidak memperdulikan agama ya, peraturan. Ini saya sangat terpancing. Coba lihat. Ada pohon bidaranya. Hah? Ada pohon bidara. Mana? Apa itu? Oh, udah. Wuni. Panula. Ini oh, ada. Apa yang bisa divisualisasikan ini? Coba sini Kun, mana Kun? Mana Mas? Mana? Sebentar. Saya tarik dulu terlebih dahulu. Siapa tahu bisa berwujud di kamera kan lumayan. Astagfirullah. Apa sih Mas? Assalamualaikum. Tok, hati-hati. Lihat kanan kiri Bok, ada. Iya. Buntung. Assalamualaikum. Jagoan, sabar kawan. Ini siap-siap. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini. Wah, Mas. Itu apa dari Mas? Ini. Astagfirullahaladzim. Darah. Di sini banyak Mas Diki. Coba dilihat ini.
Ya Allah. Astagfirullah. Ini bisa seperti ini Andes ya? Iya kok, tadi pada berdiri semua kan yo. Iya. Sampai sini, Dik. Baik teman-teman. Gun, kamu kenapa Gun? Hah? Gun? Kamu kenapa kok? Nguruk wedik. Ya Allah. Nguruk kecil. Kejangkauannya luas lumayan loh. Baik. Minggir dikit kan Abun. Mas, ini berarti bisa divisualisasikan kayak gini. Jadi seperti ini. Saya merasakan ada apa namanya? Energi yang memang bisa kita tangkap. Jangan disoroti sini. Iya. Sehingga saya berusaha untuk memvisualisasikan, terutama kan untuk sedulur di rumah agar tahu ya betapa sadisnya kejadian di kala itu antara dua manusia itu melakukan carok ya. Kayak apa rasanya coba? Mas, tapi seperti ini modelnya ini hanya gambaran yang dapat kita tangkap apa sebenarnya wujud aslinya memang seperti ini ya keadaannya waktu itu? Wujud aslinya seperti ini waktu itu. Oh. Gun, kalau yang di atas ini kan saya tidak bisa Tidak kejangkau ya? ya tidak kejangkau, paling bawahnya saja ini. Berarti kan pertarungan mungkin satu di sini, satu di sini, Dan kejadian Sampai sini nih Mas. sampai sini ya itu. ya mungkin itu salah satu. Bentar. Apa Mas? Berarti ini sempat jalan nih. Dari sini sempat jalan menuju ke sini. Ya. Atau malah mungkin kejadiannya kebadaknya di sini, di jalan sini. Soalnya lumuran darah yang paling banyak sekitaran sini Mas. Cuma ini mungkin udah agak pudar apa ya Mas ya? Nggak terlalu banyak banget ini ya. Sini sampai ini juga ada darah sini. Iya. Apa itu darah dari musuhnya ya Mas? Kita juga belum bisa dipastikan, makanya saya mau ambil sampel ini, kita keluar dari lokasi ini, kita bisa mencari tahu siapa apa namanya melalui darah ini. Kalau bahasa kedokterannya itu DNA Mas. Forensik ya. Forensik di alam gaib. Nah, ini. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau dicermati omongannya yang Mail siapa? Yang Mangil. Sebenarnya si Buntung itu punya jiwa kesatria loh. Dia tidak mau menyerang orang yang memang sudah terluka ataupun terkapar kayak itu kan. Saya mau sayangnya Apa Mas? dia Ngambil kehilangan nanti. kepala. ngambil satu daun Daun itu? ya, nanti ini buat kita bawa untuk apa namanya, mencari saksi ataupun yang punya darah. Andai kata yang punya darah ini sudah, mohon maaf, meninggal dunia, bisa kita tarik korinya. Atau enggak, ya paling enggak kita bisa mencari tahu makhluk-makhluk sekitar sini yang menyaksikan kejadiannya. Saya balikan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Takutnya besok jadi geger dikira ada Apalagi ya? pertumpahan darah lagi. Dibalikan lagi seperti semula ini Mas. Ya. Bisa apa enggak Gun? Kamu Gun? Bismillah. Ya ilah. Astagfirullahaladzim. Bisa balik lagi Mas. Itu, nah ini daun dibawa buat apa Mas? Baik teman-teman, Ini bekas pakai pada ini. nggak usah gumung. Ini buat apa ini dibawa? Baik teman-teman, ini tuh yang dipegang Mas. Ini saya ngambil sampel. Amin. Mampu banget ini ya. Tapi masa bisa hilang Mas? Tapi banyak banget dari sini ya Mas. Iya padahal juga dari mabrik banget loh Mas. Iya. Kita ambil ini, tapi kita keluar dari lokasi ini untuk mencari
tahu siapa darah ini sebenarnya. Maksudnya saya itu loh rencananya. Ya semoga sih ini dari si buntung itu ya. Ya siapapun yang penting ini kan ada bekas darahnya. Ya, kita pergi dulu. Ya Pak. Teman-teman, selamat pagi. Kita sengaja geser dari lokasi di mana kejadian itu terjadi karena mempunyai banyak hal alasan ya tentunya. Yang pertama, kita menghindari sendekala subuh seperti yang kita ketahui dari kemarin bahwasanya makhluk buntung sendekala itu keluar itu ketika waktu sendekala. Jadi kita agak mengulur waktu sedikit dan berpindah tempat. Yang saya takutkan ketika saya memvisualisasikan ini atau memediumisasi ya, itu makhluk itu justru malah menyerang kami atau merasa terganggu dengan apa yang telah kami buat, teman-teman. Yang jelas yang kami harapkan sih sebenarnya yang kita yang bawa darahnya ini musuh dari si buntung ya. Ya. Supaya bisa kita tanyai lah. Kenapa harus dicium? Ya, tapi itulah Manusia. Plus 62. kita akan menarik sesuatu dari darah yang saya rasakan ini, teman-teman. Semoga saja bisa, insya Allah ya, atas izin Gusti Allah tentunya, dan semoga Terjawab. ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ilah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kau bisa menjawab salam dari saya, Tuhan? Panas. Kenapa kau merasa kepanasan? Assalamualaikum. Sebenarnya apa yang telah terjadi pada dirimu? Dan dirimu itu siapa sebenarnya? Tolong saya. Ya kau kenapa? Saya tidak melihat kau terkena apa-apa. Saya tidak tega melihat diri saya disiksa seperti itu. Diri kamu disiksa? Saya adalah korban. Ya, tadi kamu jujur. Kau mengatakan korin. Bagus. Siapa yang disiksa? Raga yang pernah kau tempati? Siksaan seperti apa yang kau lihat? Tenanglah, tenang. Dia dibakar. Bahkan dia tidak diterima. Maksudnya raga yang kau ikuti sekarang sudah meninggal, sudah dikubur. Apa kau merasakannya apa yang telah dirasakan? Merasakannya dan saya pun tidak tega.
melihatnya dia diperlakukan seperti itu. Sama siapa sebenarnya yang melakukan itu? Apakah itu memang siksa kubur atau apa? Namanya siapa kalau boleh tahu biar kami doakan? Darius. Baik teman-teman, ini malah korinnya Karyudi itu merasa kesedihan. Informasinya raja yang dulu pernah Korin ini tempati yang bernama Karyudi itu katanya mendapatkan sebuah siksaan. Entah itu benar ataupun tidaknya, saya rasa itu mengandung banyak sekali makna pelajaran pada diri kita, khususnya yang masih hidup ya. Jangan sampai kita melakukan sebuah penyesalan di kemudian hari ya, ketika kita menyia-nyiakan kesempatan dalam hidupnya, teman-teman. Dikasih seperti itu. Seperti ini. Coba kau lepaskan ingatan itu sementara ini karena saya memerlukan banyak informasi. Nanti setelah informasi itu saya dapatkan, kita ke makamnya, kita doakan bareng-bareng. Nah, ya. Bagaimana? Kalian ini sebenarnya siapa? Coba komensium ini. Kau mendapatkan itu dari mana? Ini adalah darah. Tuanmu apa? Darah siapa? Itu adalah darah sahabat saya. Sahabat. Kau mendapatkannya dari mana? Sahabat yang mana yang kamu maksud? Lepaskan dulu ingatan itu. Kita nanti habis ini kita ke kuburan bareng-bareng, kita doakan. Bukan masalah itu. Lantas masalah apa? Kejadian bersama sahabat saya. Saya menyesalinya. Kau menyesal? Benar. Apa bisa kau ceritakan apa yang terjadi di kala itu sebenarnya? Mas Jangkriknya di kamera nanti. Saya ingin tahu terlebih dahulu. Kau mendapatkan darah itu dari mana? Sedangkan kejadian itu sudahlah cukup lama. Ada hubungan apa darah itu dengan kau? Sebenarnya ceritanya seperti ini. Kemarin pagi saya melihat atau bertemu dengan sosok yang tidak ada kepalanya. Benar. Dimana dia masih berkeliaran, bergelantungan, menakut-nakuti orang. Dan menurut cerita warga, Ya. bahwasanya dia itu sedang mencari kepala dia yang memang hilang. Tenanglah. Apa kau yang melakukannya itu semua? Benar sekali. Apa kau bisa menceritakan permasalahannya sebenarnya apa? Lantas apa yang sebenarnya terjadi di balik makhluk yang tidak ada kepalanya itu? Sirman. Maafkan saya, Sirman. Sirman? Siapa itu Sirman? Dia adalah sahabat saya. Dan dialah darah yang kau ambil itu. Berarti manusia yang tanpa kepala itu bernama Firman. Benar sekali.
Apakah kau berjuang diri? Berdirilah. Kemarilah. Ceritakanlah sejujurnya, segamblang-gamblangnya. Jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun. Karena hasil dari ceritamu banyak sedikitnya akan membantu kami dalam menyelesaikan permasalahan ini. Punten. Dulu kala saya dengan Sirman adalah sahabat yang sangat dekat. Kami melakukan apapun kegiatan di dunia ini selalu bersama dan berdua. Sirman adalah anak yang sedikit pendiam dan sedikit pemalu. Kami banyak sekali melakukan hal-hal tentunya untuk kegiatan di dunia ini. Lalu? Dan di suatu ketika Sirman itu mengatakan kepada saya mengenai satu gadis cantik di desa itu. Dia mengatakan terhadap saya, dia sangat mencintai gadis itu dan dia menginginkan pernikahannya dengan gadis itu. Siapa nama gadis itu kalau boleh saya tahu? Dari sebenarnya masalahnya apa? Dia juga tidak salah sebagai seorang lelaki, dia patut untuk mencintai seorang wanita kan? Benar sekali yang kau katakan. Dari. Akan tetapi di sisi lain, saya sudah lama mengincarnya. Kau juga menyukainya? Sejak lama saya mencari perhatian dari wanita itu. Dan di suatu kejadian, Sirman itu menitipkan surat terhadap saya untuk saya berikan terhadap Dari. Akan tetapi, saya tidak memberikan surat itu terhadap wanita itu. Dan saya membuat surat palsu seolah-olah balasan dari yang bertulisan menolak cintanya. Berarti di sini disimpulkan bahwasanya si Sirman itu sebenarnya lebih cepat bergerak ketimbang dirimu kan? Tidak. Saya pun sudah mengatakan demikian terhadap wanita itu. Akan tetapi dia belum memberikan jawaban terhadap saya. Oke. Lalu sampai di suatu ketika ada manusia lain yang mengatakan kebenaran mengenai saya terhadap Sirman. Mengenai surat itu yang tidak sampai terhadap Dari, ataupun balasan penolakan cintanya yang dipalsukan oleh saya. Dan pada saat itu Sirman sangatlah marah terhadap saya. Sirman sangat membenci saya. Sampai-sampai dia menjauhi saya dan bermusuhan dengan saya. Saya pun tidak mau mengakui kesalahan saya. Saya merasa benar karena saya menginginkan wanita itu. Saya sangat mencintainya. Dan saya tidak mau wanita itu dimiliki oleh laki-laki lain selain saya. Apapun akan saya lakukan untuk mendapatkan wanita itu. Jangankan sahabat sendiri,
tuanya jika tidak mengizinkan saya ataupun tidak merestui saya, akan saya bunuh. Oh, intinya kamu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, seperti itu. Benar sekali. Lalu, pada saat saya ingin pertunangan dengan Dari, Sirman datang mengobrak-abrik acara itu, merobohkan pagar-pagar yang sudah dibangun sesusun rapi. Saya tidak terima akan kejadian itu. Dan saya menantang Sirman untuk melakukan pertarungan 1 melawan 1. Carok. Dan siapa yang memenangkan pertarungan itu, dan siapa yang bertahan hidup pada saat itu, dialah yang berhak mendapatkan Dari. Saya berikan golok itu terhadap Sirman, dan saya ajak Sirman ke hutan Untuk melakukan carok itu. Benar sekali. Pada saat kejadian itu, kami sampai adu mulut sangat panjang. Dia mengolok-olok saya. Saya tidak terima karena saya ini dikata-katakan yang tidak enak. Saya disama-samakan seperti hewan. Orang tua saya disama-samakan seperti hewan. Dan saya dikatakan lahir yang tidak berguna. Karena amarah saya yang sudah menyelimuti tubuh saya. Saya tidak pandang bulu. Saya langsung saja menyerangnya. Dan awalnya saya mengenai punggungnya. Sampai dia meringik kesakitan. Dia berusaha membalasnya, akan tetapi dengan rasa sakit yang sudah dia terima, dia tidak mampu membalas sedikit pun. Akhirnya karena amarah ini sudah menyelimuti tubuh saya, dan rasa cinta ini sudah melekat di dalam tubuh saya untuk memiliki dari wanita yang sangat cantik itu. Saya langsung tebas saja kepalanya tanpa ampun. Tapi setelah sekian lama kejadian itu berlalu, apakah sekarang kau menyesalinya? Padahal kalau dipikir, sebelum kau mengenal wanita itu, kau lebih dulu mengenal sahabatmu itu, Sirman. Asal. Apa yang kau lakukan setelah itu? Setelah kejadian itu, saya membiarkan tubuh Sirman tergeletak di situ. Dan saya ambil kepalanya. Dan saya bawa kepala itu. Dan apakah kamu tahu efek dari perbuatanmu itu sekarang? Sirman Gendayangan menakut-nakuti semua warga, bahkan mau menyerang orang-orang yang sedang beraktivitas di hutan ini. Itu buntut panjang akibat dari setelah saya membawa kepalanya, saya tidak berani untuk kembali ke rumah saya. Jangankan untuk menemui wanita yang sangat saya cintai,
Saya tidak berani untuk menampakkan diri saya sendiri. Saya merasa dianturi. Dan saya merasa dirumbung penyesalan yang sangat mendalam. Saya membayangkan betapa dekatnya saya dengan Sirman. Saya belajar apapun bersama. Saya melakukan hal apapun bersama. Akan tetapi kematiannya malah di tangan saya. Saya menyesali kejadian itu. Tetapi apakah kamu setelah berhasil membunuh Sirman, kau berhasil juga mendapatkan cinta dari Tak selang berapa waktu, karena penyesalan itu merundungi tubuh saya, menakuti hidup saya. Saya sangat tidak kuat dengan penyesalan ini. Mungkin hanya berselang 3 ataupun 4 hari. Karena saya tidak kuat menahan rasa sakit itu, saya melakukan bunuh diri. Sekarang terlihat kematian jauh lebih baik. Dan yang sangat mengenaskannya, setelah kematian saya, tidak ada satu orang pun yang mendoakan saya. Saya disiksa, saya dibakar, bahkan saya dipukul. Saya tidak dirawat selayaknya orang mati. Saya tidak dimandikan, hanya dibungkus kain saja. Baiklah, mungkin kejadian itu mungkin sudah lama berlalu. Di sini kehadiran kami hanya ingin mengetahui informasi itu dan untuk menyelesaikan masalah ini. Semoga kami bisa menengahi permasalahan kalian dan bisa membuat kalian kembali berkawan seperti dahulu. Terima kasih. Terima kasih atas informasi. Tolonglah saya. Baiklah. Tidak ada yang mau mendoakan saya. Apakah ini balasan karena saya telah membunuh sahabat saya sendiri? Saya tidak diterima di dunia ini. Bahkan saya tidak diterima di alam kubur. Saya merasa sangat kesakitan. Ya, nanti kau bisa tunjukkan pemakaman itu kepada kami ya. Nah, kami bersiarah ke sana ya. Benar. Apakah di kepercayaanmu memperbolehkan mendoakan saya? Tentunya. Ya, mendoakan gak ada salahnya. Begini, apakah kau mau persahabatanmu kembali dengan Sirman? Saya sudah tidak memikirkan hal itu. Saya hanya memikirkan, saya tidak tega melihat raga yang pernah saya korbankan itu disiksa seperti itu. Saya merasakan kesakitannya. Saya merasakan di posisi itu. Ya. Nanti kau bisa menunjukkan kami lokasi di mana ya. Tapi Mas, siapa tahu dengan mengangkatkan mereka kembali, sisaan dia malah jadi berkurang ataupun dihilangkan, yaitu nanti. Yang penting sekarang kita roh dulu. Panas. Ya, lepaskan raga ini ya. Kasihan raga ini. Tunjukkan saja di mana kuburan manusia yang pernah kau ikuti ini. Terima kasih. Aryudi namanya. Jika kau memang benar-benar diperbolehkan untuk mendoakan saya,
Baik teman-teman, kita diberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga, di mana harta, tahta, dan wanita yang selama ini selalu menyelimuti ke dalam hidup manusia, yang selama ini menjadi masalah besar dalam kehidupan manusia, itu berujung dengan sebuah penyesalan yang tiada habisnya, teman-teman. Kita disaksikan langsung atau diceritakan langsung oleh jin korin dari raganya si Mas Karyudi almarhum, yang melakukan bunuh diri, di mana dia menceritakan betapa pedihnya, sakitnya melihat raga yang telah disiksa. Menutup benar atau tidaknya apa yang telah dikatakan Karyudi korin itu, entah itu benar entah itu tidak, itu menurut saya bukan menjadi persoalan. Minimal di sini ada pembelajaran yang bisa kita ambil lah, seperti itu teman-teman ya. Jangan sampai apalagi masalah cinta, wanita, harta, tahta, wanita itu bisa menjadi berbahaya. Ya. Ikaskanlah hatimu dari terikatnya terhadap duniawiwan, ya. Karena sekuat apapun kita mengumpulkan harta, seberapapun wanita yang kita cintainya, ya, tapi perlu diingat kita akan mati. Nah, dan semuanya tidak akan pernah dibawa. Tetap menjadi diri kita sendiri tanpa harus terkecoh dengan orang lain ataupun ucapan ataupun cinta. Mungkin dilanjut apa saya terus sih. Nanti saya kebablasan, banyak yang baper ini. Ya, apa sih? Dia pagi ini intinya kita dapat pembelajaran dari cerita Mas siapa itu tadi? Karyudi dan Mas Firman. Dan Mas Firman. Dan ini niatnya kita mau mengikuti korinnya Karyudi untuk menunjukkan di mana makam Karyudi itu berada, untuk kita doakan. Dan semoga saja kita bisa mengakrabkan kembali si Firman dan Karyudi, supaya minimal dengan akrabnya mereka itu siksaan kubur dari Karyudi itu dikurangi, bahkan mungkin insya Allah dihilangkan, seperti itu. Saya sama kakinya masih derdek ini dengan ceritanya. Emang ceritanya itu apa sih? Bisa kubur malah ini. Bisa kubur? Iya. Cukup apa cukup apa Mas Jenang? Ayo kita akan lanjut ke lokasi makamnya. Kita kubur gara-gara apa ini? Panjang ceritanya. Mana?